Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasannya, apakah teman-teman semua tahu apa sih itu HIV/AIDS? Perlu teman-teman ketahui bahwa HIV dan AIDS itu berbeda. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang dapat menyerang dan melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan kondisi di mana sistem kekebalan tubuh itu sangat lemah akibat infeksi dari HIV. Nah, teman-teman, selanjutnya apa sih penyebab sehingga terjadinya HIV/AIDS? Penyebab yang pertama yaitu hubungan seksual tanpa pelindung dengan orang yang sudah terinfeksi. Nah, jika seseorang melakukan hubungan intim tanpa menggunakan alat pelindung seperti kondom dengan pasangan yang sudah terinfeksi, maka ada resiko besar tertularnya penyakit tersebut. Penyebab selanjutnya yaitu penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi. Nah, penyakit ini dapat ditularkan jika seseorang menggunakan jarum suntik yang sudah dipakai oleh orang yang terinfeksi. Penyebab yang ketiga yaitu dari ibu ke anak selama kehamilan, saat melahirkan, atau melalui ASI. Nah, teman-teman, ibu yang sudah terinfeksi dapat menularkan penyakit ini kepada anaknya baik selama kehamilan, saat proses melahirkan, ataupun dalam memberikan air susu ibu dalam menyusui. Penyebab yang terakhir yaitu transfusi darah yang terkontaminasi. Nah, jika seseorang menerima transfusi darah dari pendonor yang sudah terinfeksi, maka virus itu dapat menular kepada orang tersebut melalui darah yang sudah dia terima. Nah, teman-teman, ada nih tanda dan gejala dari HIV/AIDS. Nah, gejala HIV/AIDS itu dapat bervariasi dari orang ke orang dan mungkin tidak secara langsung terlihat. Nah, gejala HIV/AIDS itu muncul dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama atau serokonversi. Pada tahap awal ini, gejala yang sering terjadi mirip dengan flu atau infeksi ringan lainnya, termasuk juga demam ringan, sakit tenggorokan, ruam-ruam, kelelahan, ataupun nyeri otot dan sendi. Dan gejala ini biasanya muncul dalam beberapa minggu setelah terinfeksi. Selanjutnya, tahap kedua atau fase asimptomatik atau fase klinis laten. Nah, selama tahap ini, seseorang mungkin tidak mengalami gejala apapun. Namun, virus itu tetap aktif dan terus merusak sistem kekebalan tubuh. Dan tahap ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Nah, selanjutnya tahap terakhir yaitu tahap ketiga atau AIDS. Nah, pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh itu sudah sangat lemah dan gejala yang lebih serius itu mulai muncul, seperti demam yang berkepanjangan, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, kelelahan kronis, infeksi jamur di mulut, di tenggorokan atau vagina, dan kondisi kulit seperti bintik-bintik, dan gangguan neurologis termasuk depresi, gangguan memori, dan keterlambatan mental. Nah, teman-teman, bagaimana sih pencegahannya? Yang pertama yaitu lakukan praktik seks yang aman. Yang kedua, hindari berbagai jarum suntik dan alat suntik yang terkontaminasi. Yang ketiga, lakukan tes HIV dan jika Anda berisiko, segera lakukan konseling kepada dokter. Yang keempat, edukasi dan kesadaran diri. Dan yang kelima yaitu penggunaan perlengkapan medis yang steril. Nah, selanjutnya itu ada pengobatan HIV/AIDS. Nah, meskipun HIV ini tidak ada obatnya, tetapi ada pengobatan yang bisa memperlambat penyakit tersebut. Seperti terapi antiretroviral, pengobatan profilaksis pasca paparan, pengobatan profilaksis paparan, dan pengobatan infeksi oportunistik. Itu saja pembahasannya kali ini. Untuk itu, jauhi penyakitnya, bukan orangnya.